Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Taryono Nehemia, anggota PKLU GPIB Maranatha Banjarmasin. Pada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 1 Juli 2025 yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami pada pagi hari yang baru ini, kami boleh kembali menikmati anugerah kehidupan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus sehingga kami bersama dengan anggota PKLU boleh menerima dan mengerti akan firman yang Tuhan sabdakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya
atau membuatnya kembali. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita mendengarkan renungannya dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Kembalilah kepada Tuhan. Sering kita mendengar ungkapan bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Ungkapan ini biasanya ditujukan kepada orang yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam perbuatan dosa. Kalimat awal dari bacaan kita, kembalilah hai anak-anak yang murtad, mengandung ajakan Tuhan kepada umat yang berdosa untuk kembali kepadanya. Dalam ajakan tersebut, Tuhan berjanji akan mengumpulkan dan membawa mereka ke Sion atau simbol kota Allah. Tuhan juga berjanji mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Para gembala itu akan menggembalakan umat dengan pengetahuan dan pengertian yang asalnya dari Tuhan. Artinya, Tuhan yang memanggil dan mengumpulkan kembali umatnya akan mengarahkan mereka dengan kehadiran para gembala yang dipilih oleh Allah sendiri. Dalam tuntunan para gembala, umat memiliki harapan masa depan. Dikatakan apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, maka orang tidak lagi berbicara tentang tabut perjanjian. Simbol kehadiran Allah di tengah umat Israel sejak kemah suci hingga bait suci ditandai oleh keberadaan tabut perjanjian. Ketika umat merespon ajakan Allah untuk bertobat, maka Tuhan sendiri memimpin kehidupan umat lewat kehadiran para gembala pilihannya, sehingga tabut perjanjian tidak lagi diperlukan. Pagi ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Seberat apapun dosa dan kemurtatan kita, Tuhan memanggil kita kembali kepadanya untuk mengalami pemulihan sejati. Jangan mengeraskan hati dengan panggilan Tuhan. Datang dan bertobatlah. Pertobatan akan berdampak indah bagi masa depan hidup kita, termasuk bagi Yapendik GPIB yang hari ini berusia 41 tahun. Tuntunan Tuhan akan membuat wadah pendidikan ini lebih bernas dalam menghantarkan anak-anak didik menggapai masa depan. Bagai intan
Mari kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat takhta-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa, atas kasih karunia yang selalu mengiringi kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bersama-sama telah Tuhan sapa melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab. Kiranya renungan pada pagi hari ini menjadikan hidup kami semakin akrab, semakin dekat, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Ajari kami untuk memiliki hidup dengan penuh kerendahan hati, kelembutan, dan ketulusan hati. Kami akan menjalani aktivitas kami selanjutnya, ya Bapa. Kiranya Engkau yang melengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik, semangat, dan sukacita. Kami berdoa bagi anggota PKLU yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang sakit maupun mereka yang mengalami kelemahan karena usia. Melalui tangan kasih Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan mukjizat, menjamah dan mengurapi mereka sehingga mereka memperoleh kekuatan baru, semangat baru, dan kesembuhan sejati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi Dewan PKLU GPIB yang terus melakukan pembinaan kepada pengurus PKLU GPIB di tingkat jemaat. Berkati karya layan mereka, sehingga setiap anggota PKLU menjadi berdaya dan menjadi berkat dalam pertumbuhan gereja-Mu GPIB. Berkati program ini sehingga setiap anggota PKLU dapat mengikutinya dengan baik. Kami juga berdoa dan bersyukur karena pada hari ini Ya Pendik GPIB berulang tahun yang ke-41. Kiranya melalui karya layan Ya Pendik ini mampu untuk mengambil bagian dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan mereka seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, dan permohonan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Salam dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin.